Ya, Ketua Umum dari Serikat Pekerja Jiwasraya. Kemudian sebelah kiri saya Pak Nugroho Eko Wibowo adalah Sekjen ya dari Serikat Pekerja Jiwasraya. Kemudian yang samping Pak Soni, Bendahara dari Serikat Pekerja. Ini semuanya adalah Serikat Pekerja Jiwasraya yang kemudian memberikan kuasa kepada saya dan tim selaku kuasa hukum ya di Ulipay. Ya, Ketua Umum dari Serikat Pekerja Jiwasraya. Kemudian sebelah kiri saya Pak Nugroho Eko Wibowo adalah Sekjen ya dari Serikat Pekerja Jiwasraya. Kemudian yang samping Pak Soni, Bendahara dari Serikat Pekerja. Ini semuanya adalah Serikat Pekerja Jiwasraya yang kemudian memberikan kuasa kepada saya dan tim selaku kuasa hukum ya di Ulipay Umara. Nah, sebenarnya mereka punya jabatan di Jiwasraya itu masing-masing ada jabatan sendiri. Tapi dalam Serikat Pekerja ketua umumnya adalah David Hotman dan sekjennya adalah Pak Nugroho Eko Wibowo. Nah, ini cerita punya cerita. Jiwasraya ini kan sudah berdiri lama dan sudah menanggulangi banyak persoalan-persoalan asuransi masyarakat Indonesia dari skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar, dari orang kecil sampai orang besar. Ini Jiwasraya. Nah, berjalannya waktu, kemudian Jiwasraya ini terkontaminasi oleh yang namanya Beni Cokro. Beni Cokro ini salah satu pemain falas dan saham, ya, di mana termasuk Asabri juga naruh dana ke Beni Cokro Group. Termasuk Jiwasraya juga ada salah satu direksi Jiwasraya tahun berapa tuh Bang? Sekitar tahun 2014 atau sekian itu naruh uang juga, uangnya Jiwasraya ke grupnya Beni Cokro, dimainkan atau diputar atau dikorupsi entah bagaimana. Beni Cokro kemudian divonis hukuman di penjara ya seperti itu. Jadi Beni Cokro penjara sehingga uangnya Jiwasraya sebagian kesedot ke sana, sehingga Jiwasraya mengalami defisit keuangan. Nah, kita nggak tahu bagaimana tata cara pemerintah dalam hal ini adalah Menteri BUMN kemudian mengatur bagaimana supaya Jiwasraya ini apakah kemudian mereka mau hilangkan perusahaannya, mau dianggap mati atau bagaimana. Yang jelas ada satu posisi di mana Menteri BUMN beserta Jiwasraya kemudian mereka membentuk satu perusahaan baru. Perusahaan baru ini yang direksinya juga nggak tahu siapa, dibentuk untuk mengalihkan aset-aset Jiwasraya kepada perusahaan baru ini. Perusahaan asuransi juga yang kredibilitasnya juga baru, nggak ada nilainya karena baru dibentuk, dan direksinya juga kita nggak tahu siapa karena bukan pemain-pemain asuransi. Sementara Jiwasraya sendiri karyawannya yang sudah puluhan tahun bekerja mau disingkirkan, mau diberhentikan, mau di PHK. Nah, perusahaan baru ini kapabilitas dan kemampuannya nggak ada karena ini baru ya. Kemudian aset-aset Jiwasraya kemudian dialihkan ke perusahaan ini. Padahal dalam ilmu pengalihan aset perusahaan ini nggak boleh ini. Ada pengalihan aset di mana aset-aset perusahaan yang sudah lama dialihkan ke perusahaan baru, dasarnya akte perseroan baru dibentuk oleh notaris dengan direksi yang dibentuk juga. Kemudian juga dengan kualifikasi yang nggak ada. Jadi nilai 0 dari kemampuan direksi ini diberikan tanggung jawab pengalihan aset. Ini juga pengalihan aset ilegal karena nggak pernah ada sejarahnya perusahaan itu dia punya aset dialihkan ke perusahaan lain dalam bentuk hibah. Kenapa? Karena selalu aset perusahaan itu punya kaitan dengan pihak ketiga, baik debitur maupun kreditur, ya kan? Kemungkinan klaim-klaim itu ada. Nah, ini tiba-tiba direstrukturisasi namanya, kemudian dialihkan kepada perusahaan baru ini lewat mekanisme katanya sudah ada rapat koordinasi terbatas, rakortas, yang diadakan oleh Menteri BUMN dalam hal ini Erick Thohir dan para direksi baru dari Jiwasraya, sehingga timbullah satu kapal baru yang belum punya pengalaman di asuransi dan ini mau jalankan asuransi. Bahasanya adalah pindah kapal. Kapal ini mau tenggelam, pindah kapal ini. Ya kalau pindah kapal di lautan nggak apa-apa, tapi ini kan perusahaan, ada hubungan dengan pihak ketiga, yaitu nasabah dan lain-lain. Entah hutang, entah piutang, entah punya hubungan hukum atau punya kontrak. Nah, ini kan penting ini, bahwasanya ini akan berbahaya. Kemudian yang paling penting,
Jiwasraya ini kemudian mau dihabisin, dihilangkan namanya, diganti dengan nama baru yang nggak punya kualifikasi sama sekali. Pengalihannya sendiri adalah perlu tanya aspek hukumnya bagaimana, yang pertama. Yang kedua, karyawan Jiwasraya yang ada ini mau diberhentikan dengan permainan pesangon yang kecil, pengurangan pesangon sehingga malah tidak dapat apa-apa. Ini nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja, persoalan-persoalannya apa. Yang jelas ada banyak persoalan seperti tergambar dalam press release ini. Ini adalah gambaran umum saja. Secara detail nanti bisa dijabarkan. Yang jelas ada satu kerugian-kerugian hukum, akibat-akibat hukum dan persoalan hukum yang akan timbul ketika Jiwasraya dimatikan. Kita juga sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal PT Jiwasraya ini sebagai perusahaan milik negara yang kemudian membantu persoalan asuransi masyarakat kecil di pedesaan. Nah, kita juga nggak nyaman kalau ini perusahaan ini dimatikan oleh negara, karena ini perusahaan masih juga punya nasabah seberapa banyak ini 1 juta individu ya? Iya, 1,5 juta lebih. Jadi masih ada nasabah. Jiwasraya masih ada nasabah 1.500.000 subjek hukum individu se-Indonesia. Kemudian karyawan yang masih ada hanya 189 karyawan. 189 karyawan bekerja ini adalah di sini dan di belakang. Mereka semua sudah bergabung dalam serikat pekerja karena mau dihabisin semua kan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap para nasabah yang ada, yang pemegang portofolio polis? Jangan-jangan ada di antara kita adalah pemegang polis lagi kan? Ya, kemudian ini berbahaya juga. Makanya ini kita harus sampaikan kepada publik supaya apa? Tujuannya adalah karena karyawan mau di PHK kan? Kalau nggak ada karyawan, siapa yang menjalankan Jiwasraya dan bagaimana pelaksanaan teknis polis-polis yang ada? Ini kan persoalan hukum juga. Nah, ini nanti akan dibedah lebih dalam oleh pimpinan dari sana ceritanya. Oke, ini akan diceritakan oleh Bang David Hotman ya. Tapi nanti lebih detail, ini baru gambaran umum. Nanti teknisnya nanti detail nanti disampaikan oleh baik Bang Hotman maupun dari tim yang lain yang memang adalah karyawan Jiwasraya yang udah puluhan tahun bekerja. Makanya kalau saya masih hitam, mereka sudah putih-putih rambutnya, kan gitu kan. Karena lama bekerja di Jiwasraya. Kalau teman-teman media ini kan rambutnya pada hitam semua nih, ya kan berarti kan pada baru-baru kan, gitu ya. Jadi ini nanti kita jelaskan. Nah, satu hal bahwasanya pemberhentian para karyawan ini berbahaya juga. Makanya langkah paling penting di sini saya selaku kuasa hukum dari Serikat Pekerja Jiwasraya maunya ini perusahaan terselamatkan. Gimana caranya? Namanya tetap ada dan nama baik Jiwasraya akan tetap kembali. Kemarin buruk karena ada uangnya dipindahkan ke grupnya Beni Cokro banyak. Tapi mudah-mudahan nanti kembali semua jadi Jiwasraya tetap sebagai perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia, gitu. Nah, lebih lanjut cerita ini secara sederhana, ringkasan dari ini kalau teman-teman sudah ada yang belum nanti ambil di saya. Ini nanti akan diceritakan oleh Pak David Hotman sebagai Ketua Serikat Pekerja PT Jiwasraya. Kalau kemarin itu Jiwasraya telah melakukan migrasi pegawai ke perusahaan asuransi yang baru, yaitu di FG Life ya. Memang dalam proses migrasi pegawainya tadi telah disampaikan juga bahwa yang ditawarkan itu adalah pemberhentian hubungan kerja dengan skema resign, ya kan. Akibat dari resign tersebut ada beberapa bagian pegawai yang memang menyetujui, sebagian besar pegawai menyetujui, tapi ada juga sebagian besar pegawai yang memang tidak menyetujui. Tidak menyetujuinya para pegawai yang nggak setuju itu diakibatkan karena hanya permasalahan selisih hak ya. Jadi kalau seandainya kami seharusnya mungkin posisi di bulan Mei tahun 2021 seseorang yang telah mempunyai masa kerja let's say misalkan 15 tahun ya, 15 tahun dia punya nilai misalkan 100. Tapi yang ditawarkan oleh manajemen itu hanya senilai 40 misalkan. Tapi
diberikan kesempatan untuk memiliki kelangsungan pekerjaan ataupun mendapatkan kelangsungan pendapatan, entah itu sampai dengan usia 55 tahun atau 56 tahun atau mungkin 4 tahun ke depan dia mau berhenti pun oke lah, cuman hak yang dibayarkan itu hanya sebesar misalkan 40% dari yang seharusnya. Nah, tapi secara prinsip dan secara perhitungan, seluruh pegawai Jiwasraya pun tahu bahwa dengan case hukum yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, kita punya challenge, punya tantangan bagaimana sih untuk dapat mengembalikan nama baik Jiwasraya seperti itu ya. Dan ini pun merupakan jalan yang panjang kalau kami coba menghitung flow-nya kan. Dan alternatif untuk dapat meneruskan di perusahaan yang baru pun itu pun juga sebagai solusi yang baik gitu. Namun yang disampaikan manajemen sekitar 2 bulan atau 1 bulan yang terakhir ini, bahwa perusahaan IFG Life tersebut tidak membuka kembali pintu untuk ex pegawai Jiwasraya ataupun para pegawai Jiwasraya yang masih bekerja saat ini untuk dapat melanjutkan, dapat dimigrasi ke IFG Life ya. Nah, dari hal tersebutlah yang kami melihat terdapat perbedaan perlakuan. Mengapa dulu para pegawai yang bisa dibilang itu tidak sampai dengan posisi kami saat ini, tapi mendapatkan kelangsungan pekerjaan gitu kan. Tapi kami yang sampai saat ini masih berhiruk pikuk dengan tugas ataupun tanggung jawab kita, itu kami dihadapkan dengan kenyataan akan dilakukan rasionalisasi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ya, yang nanya tadi siapa? Kemenaker misalkan ya, itu pun sejak tahun 2021 kemarin pun sudah kami lakukan, karena sejak tahun lalu itu sebagian besar manfaat kami di PKB itu tidak dibayarkan ya, tidak dibayarkan dengan alasan kondisi kemampuan keuangan perusahaan, ataupun juga disebutkan sebagai rasa sharing the pain, sharing the pain terhadap nasabah yang memang nilai manfaat polisnya pun juga berkurang dalam program trace-through ya, seperti itu. Kemudian yang jadi ada sebagian kecil karyawan yang memang ke PHI, tapi kemudian hasilnya tidak dapat karena yang ditarget nggak dapat hak penuh nggak dapat, sehingga sebagian kecil, sehingga ini ngambang jadinya. Silakan tadi. Baik, saya mencoba untuk melanjutkan Bang Didi ya. Jadi terkait dengan apa yang terjadi di Jiwasraya, sejak terjadi 2018 itu sejak dinyatakan gagal bayar, maka secara otomatis direksi tidak melakukan penjualan premi produk seperti itu. Sehingga sebetulnya sejak itu maka Jiwasraya menghidupi karyawan dan juga membayar kewajiban kepada pembangunan polis itu melalui aset yang ada, misalnya obligasi, deposito seperti itu. Hanya sekarang transparansi dari pengelola itu yang sering kami pertanyakan, karena sejak 2021 itu di mana hak-hak yang ada di perjanjian kerjasama bersama antara karyawan dengan perusahaan itu tidak dibayarkan dengan alasan ketidakmampuan, atau juga tadi sudah disampaikan oleh Bang David, yaitu sebagai share the pain kepada pegawai akibat kasus yang ada di Jiwasraya. Alangkah lucunya kalau karyawan harus menanggung apa yang dilakukan perusahaan dari hak-haknya, sementara direksi menikmati semua fasilitas secara penuh. Apalagi direksi ini direksi yang baru, bukan direksi yang istilahnya sudah
20 tahun atau 10 tahun. Sampai saat ini direksi masih menikmati segala hak-haknya secara fasilitas, secara umum. Ya, apalagi 2 bulan yang lalu mereka baru mendapat bonus dan juga kenaikan gaji. Sementara kami dari 2019 kami sudah tidak ada kenaikan gaji. Apalagi, dan yang lucunya ketika perusahaan menyatakan ketidakmampuan keuangan pada tahun 2022 kemarin di Februari memberikan uang apresiasi, ya, uang apresiasi ini sebagai katanya reward kepada karyawan. Kami lebih baik tidak usah menerima uang apresiasi karena di satu sisi pemegang polis harus berkurang manfaatnya, diambil alih untuk program restrukturisasi, masa kami harus menerima uang apresiasi? Karena satu sisi juga kami sebagai pemegang polis, kami di sini semua ada punya polis di PT Asuransi Jiwasraya yang harus mengikuti program restrukturisasi. Tetapi kami lebih baik bayarkan hak kami yang ada di PKB, yang tadi sebagai share the pain. Itu saja sebetulnya yang kami minta. Dan ketika program rasionalisasi dilaksanakan, penawarannya adalah untuk manfaat yang ada di PKB itu akan dibayarkan kalau karyawan menerima PHK ini. Alangkah lucunya, ketika hak kami yang harus kami terima, kami akan terima kalau kami harus menerima PHK. Sementara satu sisi bahwa hak ini sudah dihilangkan atau diputuskan secara sepihak oleh manajemen di tahun 2021. Ya, itu. Jadi kami jadi bingung, loh, katanya satu sisi tidak mampu membayar hak karyawan. Ya, perusahaan tidak mampu keuangannya. Tapi satu sisi bisa memberikan uang apresiasi. Kemudian direksi masih menikmati fasilitas. Ya. Semua fasilitas masih penuh direksi. Ya, apalagi kemarin saya ulangi lagi kembali ada kenaikan gaji dan bonus. Meskipun mereka menyampaikan kemarin pada pertemuan kami tidak pernah meminta. Tapi di sini bagaimana hati nurani direksi ketika dalam kondisi perusahaan sedang mengalami persoalan seperti ini masih berkenan untuk menerima kenaikan gaji. Seperti itu. Yang selanjutnya, dalam pemindahan portofolio atau polis-polis juga terjadi diskriminasi. Ada polis-polis yang milik pesertanya adalah manajemen, ya, itu sudah dialihkan ke ajilan. Tetapi polis-polis yang kepesertaannya adalah karyawan PT Asuransi Jiwasraya itu belum dialihkan. Jika kami melihat ini adanya diskriminasi, perbedaan. Harusnya sesuai janji pada waktu program restu bahwa setelah polis itu direstru maka akan dialihkan bersamaan. Tidak ada lagi istilahnya ini punya manajemen, ini punya karyawan seperti itu. Hingga sampai saat ini pun karyawan satu sisi sudah tidak menerima haknya, satu sisi dari manfaat polisnya atau sertifikat kepesertaannya juga belum bisa menikmatinya. Jadi sampai kapan? Apakah kami harus menerima? Satu sisi sebetulnya bagi kami yang menolak untuk ikut migrasi, kalau tadi kan Pak Didi menyampaikan ada yang bersedia, ada yang tidak. Kami tidak maksudnya yang bersedia silakan, tetapi itu tadi sampai saat ini dari 100 orang sudah tertutup pintunya untuk ikut migrasi. Nah, sisanya yang menolak sebetulnya kami ingin untuk kami meneruskan Jiwasraya ini tetap ada going concern. Jadi tadi disampaikan oleh Bang Dio bahwa sebetulnya kami ingin sebenarnya ada kesempatan untuk PT Asuransi Jiwasraya ini masih tetap berjalan. Perusahaan-perusahaan BUMN lain yang saat ini mungkin sudah dalam kondisi sakit pun masih bisa bertahan, masih ada. Persoalannya sekarang itikat baik dari direksi untuk terbuka, transparan. Apa betul keuangan Jiwasraya sudah tidak bisa memenuhi kewajiban kepada karyawan? Itu saja sih yang kami minta harapan. Tidak, ya itu tadi satu sisi menyatakan kami sudah tidak punya uang, perusahaan sudah, tapi satu sisi mereka masih menikmati segala fasilitas. Itu mungkin tambahan saya. Dan terkait dengan tadi kasus-kasus yang ada, kami sudah menempuh jalur dari kepada Departemen Tenaga Kerja sebagaimana tadi oleh Bang David sampaikan. Ya hanya memang ya satu sisi semua pasti menggunakan uang. Tidak ada sekarang makan siang yang gratis, betul ya Bang ya? Seperti itu. Jadi semuanya harus ada uang, dan itu juga terkait dengan perselisihan pasti menggunakan uang. Kami sudah tidak punya uang untuk
kami memenuhi kebutuhan sehari-hari, kami hanya berdasarkan dari pendapatan kami bulanan. Apalagi kami harus berhadapan dengan perselisihan di PHI seperti itu. Itu mungkin tambahan saya. Terima kasih. Kelihatannya. Sementara teman-teman di karyawan Jiwasraya pengen supaya ini jalan terus, paling nggak menyelamatkan nasabah. Kan itu filosofinya kan. Tujuannya kan itu. Kalau masalah nanti pertanyaannya Pak di nomor 3 adalah kalau seandainya pesangon semua clear dibayar penuh bagaimana? Ya kan tentunya kan aman, adem kan gitu kan. Tapi ini nggak berhenti di sini. Ada kejanggalan-kejanggalan termasuk hubungan dengan hukum asuransi. Bagaimana bisa suatu perusahaan asuransi aset-asetnya dialihkan kepada perusahaan lain? Bagaimana hukum asuransinya? Nanti kita lihat di situ ada penjabaran yang akan dilakukan oleh pengacara dalam hal ini. Sifatnya non kekaryawanan. Kalau ini kan lebih kepada kekaryawanan. Ya, itu tadi dulunya. Silakan pertanyaan.